Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termarginalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Ya, baik, terima kasih. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah melakukan pembangunan pelabuhan jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan. Pelabuhan jangkar ini memang di situ Bondo, tapi melayari wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungke. Kami juga membangun pelabuhan di Gili Iang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura Kepulauan. Iya, kalau bagi saya akhirnya dengan penjelasan dari Ibu Khofifah itu, Jembatan Suramadu masih sebatas menjadi jembatan rakyat tapi belum menjadi jembatan ekonomi. Penting untuk memastikan bahwa hilirisasi pertanian, peternakan, lalu juga perikanan itu bisa didongkrak dan bisa didorong di Pulau Madura. Di sana memiliki garam. Kenapa kita tidak dukung ekosistem pergaraman yang membuat garam di Madura memiliki kandungan NaCl 97 sehingga bisa diserap oleh industri dan kita tidak perlu impor lagi garam. Tahunan kita ini impor garam itu triliunan sementara garam itu ada di depan mata kita. Itu cara kita menolong Madura, cara kita mengungkit kesejahteraan Madura, dan cara kita mencintai Madura. Yang kedua ada ekosistem tentang pertanian. Di sana dulu adalah tempatnya gandum, tempatnya jagung. Tapi kita impor jagung juga triliunan. Andaikan kita mendukung ekosistem di sana, maka Madura menjadi sumber pangan jagung terdepan di Indonesia. Terima kasih. Yang pertama adalah tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air. Di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air. Jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana. Tadi disampaikan Bu Lulu udah betul bahwa ada garam di sana. Kenapa nggak kita rubah jadi garam industri? Yang kemudian yang ketiga, ada masalah tembakau. Di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka untuk hidup mereka lebih sejahtera? Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka pekerja-pekerja migran yang berasal dari Madura yang selama ini mereka kebetulan saya yang nangani pekerja migran ilegal tersebut. Seperti yang sudah kami duga, pasti debat kandidat calon gubernur atau wakil gubernur akan seru. Apalagi topik yang dibahas memang masalah kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur. Dan prediksi kami soal gaya masing-masing calon memang mendekati kebenaran. Seperti soal serangan tajam terhadap paslon 02, Khofifah Emil. Kemudian gaya Khofifah Emil yang lebih banyak bertahan dengan jawaban-jawaban normatifnya. Begitu pula soal gaya Tri Risma hari ini yang lebih menampilkan diri sebagai teknokratik dengan menawarkan program yang lebih sistematik dan sekaligus memastikan dalam mengeksekusi. Memang kalau kita amati, Lulu dan Khofifah memiliki kemampuan bernarasi yang baik ketika membahas persoalan. Dua calon ini, Lulu dan Khofifah, yang memang memiliki latar belakang aktivis, punya keunggulan dalam retorika. Hal ini tentu berbeda dengan gaya Tri Risma hari ini. Risma lebih pragmatis, memulai dari masalah penyusunan program hingga kemudian eksekusi. Tapi secara umum, debat semalam bisa kita review. Pertama, adanya apologi atau klaim keberhasilan yang dilakukan oleh Khofifah Emil. Kedua, adanya fakta pembanding yang kemudian mampu mereduksi klaim keberhasilan tersebut. Ketiga, adanya tawaran program yang lebih konstruktif, tegas, dan solutif. Pendekatan semalam memang banyak mengadili Khofifah Emil, baik dari kubu Lulu Lukman maupun Risma Gushan. Tapi sayang, ketika Khofifah Emil menghadapi evaluasi dan kritik
dari kedua paslon yang ada ketika mengkritik janji politik dan pelaksanaan program kerja sebagai petahana yang sudah menjabat 5 tahun kemarin, Khofifah hanya banyak menjawab sudah. Maksudnya semua itu sudah dilakukan. Tapi untungnya baik Lulu maupun Risma mampu mematahkan dengan fakta-fakta lapangan yang ada. Misal, ketika Khofifah mengatakan sudah membangun infrastruktur transportasi untuk masyarakat Kepulauan Madura, padahal infrastruktur yang ada itu bisa kita pertanyakan apakah sudah efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madura Kepulauan atau hanya sekedar ada, tapi tanpa ada pengembangan yang lebih efisien, efektif dalam 5 tahun terakhir, atau ketika Khofifah masih menjabat gubernur kemarin. Begitu juga ketika Khofifah mengklaim dalam bidang pertanian yang katanya produk pertanian Jawa Timur ikut menyumbang kebutuhan pangan nasional. Apakah betul klaim itu? Kalau misal ada peningkatan produksi pertanian, apakah memang karena faktor keterlibatan pemerintah Provinsi Jawa Timur? Atau jangan-jangan itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat petani sendiri bersama dengan pemerintah kabupaten atau kota. Makanya tepat ketika Lulu mengkritik soal produksi garam Madura. Itu sesuatu yang kontradiktif dari klaim yang dilakukan oleh Khofifah. Padahal komoditas garam adalah andalan Jawa Timur yang berbasis pada wilayah petani Madura atau petambak Madura. Tapi masalahnya ketika masa jabatan Gubernur Khofifah Emil, apakah kemudian ada perkembangan produksi yang signifikan sehingga produksi garam Madura itu mampu menyimbang sekian persen dari kebutuhan garam nasional? Saya kira nihil. Artinya memang klaim-klaim di bidang pertanian yang kemarin atau semalam sudah dikatakan oleh Khofifah itu perlu kita perdebatkan ulang, perlu kita cek lagi fakta maupun data yang ada di lapangan. Begitu juga ketika Khofifah bicara pendidikan gratis, tentu saja adalah soal pendidikan menengah atas atau pendidikan menengah yang berbasis vokasi yang katanya sudah melakukan kerjasama dengan dunia industri. Ternyata selama ini pendidikan menengah atas yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur juga masih banyak berbayar. Entah dengan alasan atau argumentasi pembayaran ini itu, tapi faktanya bukan gratis. Makanya banyak kemudian masyarakat juga bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang selama ini sudah menjadi janji-janji para pimpinan daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur. Padahal mestinya ketika ada janji politik pendidikan menengah atas yang gratis, itu harus mampu mengcover dari seluruh kebutuhan orang tua ketika menyekolahkan anaknya. Otomatis adalah 0%. Ketika kita berbicara pendidikan menengah atas yang berbasis vokasi dan katanya sudah bekerja sama dengan dunia industri yang kemudian diklaim oleh Khofifah ada serapan tenaga kerja, apa betul bahwa vokasi yang selama ini menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Timur itu sudah memiliki hubungan industri dan memang mampu menyerap tenaga kerja dari lulusan masing-masing itu? Maka ini juga perlu ada penelusuran, investigasi secara mendalam. Apakah klaim yang dilakukan oleh Khofifah maupun Emil Dardak itu benar adanya? Kalau misalnya benar, berapa yang terserap? Berapa persen kemudian yang ikut berpartisipasi menjadi tenaga kerja di dunia industri itu? Hanya sedikit saja atau memang betul-betul signifikan? Ini membutuhkan satu kejelasan dari segi fakta yang ada. Karena bagaimanapun memang silakan ada klaim-klaim dari petahana, tapi paling tidak klaim-klaim itu harus terukur dan benar adanya. Maka dari debat kandidat calon gubernur atau calon wakil gubernur Jatim semalam, Lulu Lukman memiliki program yang memang progresif dan mampu mengkritisi program kerja Khofifah Emil secara substantif, baik sebagai petahana maupun program yang akan ditawarkan kembali dalam periode berikutnya.
Kemudian kalau kita menilai, Khofifah memang banyak klaim keberhasilan bagi petahana, tapi faktanya masih banyak kekurangan untuk memberi dukungan pada arah kebijakan masyarakat Jawa Timur selama 5 tahun terakhir. Sementara Tri Risma hari ini seperti biasanya menawarkan solusi yang berdasarkan dari sebuah problem sosial yang ada, yaitu problem kekinian. Kemudian bagaimana caranya Tri Risma kemudian menyusun program yang solutif dan lebih konstruktif. Karena bagaimanapun kita tahu Tri Risma punya keunggulan membuat program dan eksekusi yang dilakukan. Kalau kita menimbang siapa sebenarnya yang lebih unggul dari debat calon gubernur semalam? Memang Luluk punya keunggulan ketika melakukan tawaran-tawaran program untuk Jawa Timur ke depan. Meskipun masih abstrak dari tawaran yang dilakukan oleh Luluk. Tetapi kemudian kalau kita bicara dari kubu Khofifah Emil, kelihatannya lebih banyak bertahan dan melakukan apologi atau pembenaran-pembenaran dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian banyak kritik dari kedua paslon yang sementara Risma, memang Risma selama ini sudah kita kenal sebagai pemimpin yang punya karakter spesial, yaitu otentik dan juga organik. Kelihatannya Tri Risma juga menawarkan program yang sangat solutif untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Maka kalau kita mengukur dari segi keunggulan debat semalam, kelihatannya Tri Risma dan Luluk Nur Hamidah memiliki keunggulan signifikan bila dibandingkan dengan Khofifah Indar Parawansa yang lebih banyak melakukan klaim-klaim atau apologi atau pembenaran dari apa yang sudah mereka kerjakan selama 5 tahun terakhir.